Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa kembali berjumpa melalui sidang anak-anak secara online hari ini. Sebelum kita mulai sidang anak-anak, kita sama-sama berdoa ya. Kita mohon Tuhan jaga kita mendengarkan firman dengan baik. Kita seru nama Tuhan bersama-sama ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan kembali mendapatkan kami. Kami mau mendengar firman. Kami mau mendengarkan cerita hari ini. Tuhan jaga telinga kami, juga hati dan roh kami terbuka kepada Tuhan. Juga kami menjadi anak yang taat. Ketika mendengarkan firman, boleh duduk dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak murid Tuhan Yesus yang melihatnya secara langsung. Nah, orang yang melihat suatu kejadian secara langsung disebut juga saksi. Para murid ini adalah saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kira-kira siapa aja ya saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan? Salah satunya adalah Maria Magdalena. Pagi itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka hendak meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka tiba di sana, batu penutup kubur itu sudah terguling dan tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada. Lalu mereka juga melihat ada malaikat yang menyilaukan muncul dan berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah itu mereka berlari dengan gembira, ingin mengabarkan kabar ini kepada murid-murid yang lain. Tetapi ketika masih di jalan, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di depan mereka. Mereka sangat terkejut, tapi mereka juga sangat senang dan langsung tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya. Nah, kemudian mereka menceritakan peristiwa ini kepada murid-murid yang lain. Di saat itu juga, ternyata beberapa orang penjaga kubur Tuhan Yesus juga pergi ke kota dan memberitahukan apa yang terjadi kepada imam-imam kepala. Tapi, imam-imam kepala itu malah menyuruh mereka untuk mengabarkan bahwa murid Tuhan Yesus telah datang dan mencuri mayat Tuhan Yesus waktu para penjaga tidur. Padahal adik-adik, para penjaga itu tahu dan mereka juga melihat apa yang telah terjadi. Mereka malah bohong adik-adik. Mereka malah bilang kalau murid-murid Tuhan Yesus yang mencurinya. Sore itu, Kleopas dan temannya pergi ke Emmaus, di desa kecil di dekat Yerusalem. Di tengah perjalanan, ada seorang laki-laki yang bergabung dengan mereka. Mereka lalu ngobrol bersama dan laki-laki itu menjelaskan kepada mereka tentang Mesias. Setelah mendengar perkataannya, hati Kleopas dan temannya sangat senang. Rasanya tidak ingin berpisah dengan orang itu. Maka Kleopas mengajak orang itu untuk tinggal dengan mereka. Dan orang itu pun setuju. Waktu makan malam, orang itu mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, dan membagikannya kepada mereka. Pada saat itulah Kleopas tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu bersama-sama dengan mereka dari tadi. Tapi saat itu juga, tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap. Lalu Kleopas dan temannya segera kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kejadian istimewa ini kepada murid-murid yang lain. Berita dari Kleopas ini sangat mengagetkan para murid. Kleopas dengan semangat menceritakan bagaimana mereka ngobrol dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengenalinya sampai Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Ketika Kleopas masih bercerita, Tuhan Yesus tiba-tiba sudah berdiri di tengah-tengah murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid sangat terkejut. Siapa orang ini? Mereka mengira kalau itu adalah hantu. Tapi Tuhan Yesus lalu menegur mereka. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?
Para murid ini bengong, dan Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Pada saat itu, ada seorang murid yang tidak ikut serta dalam pertemuan itu. Dia adalah Thomas. Para murid lain memberitahukan Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tetapi Thomas ini nggak percaya, adik-adik. Dia malah berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari setelah itu, para murid kembali berkumpul. Mereka memastikan bahwa pintu rumah sudah terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Thomas sangat terkejut. Belum hilang kegiatan Thomas, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas segera berseru, Ya Tuhanku dan Allahku. dan Tuhan Yesus berkata lagi, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik, jangan ikut-ikutan Thomas ya. Lebih baik kamu, kakak, kita semua percaya aja supaya kita berbahagia. Nah, sekarang Petrus, adik-adik. Setelah Petrus menyangkal Tuhan, hatinya sangat resah. Apalagi setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus sangat malu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada para murid. Dalam kedua pertemuan itu, Petrus tidak berani menatap Tuhan. Dia sangat malu dan merasa bersalah. Suatu hari Petrus mengajak 4 orang temannya untuk pergi menangkap ikan. Tetapi hari itu aneh banget, karena mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Di tepi danau ada seorang laki-laki yang memanggil mereka dan bertanya apakah mereka punya ikan. Padahal hari itu mereka belum mendapatkan ikan seekor pun. Lalu orang itu menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Begitu Petrus dan teman-temannya menebarkan jala, wah, ada banyak sekali ikan yang didapatkan. Ada 153 ekor ikan, adik-adik. Tadinya dia nggak dapat ikan sama sekali, tapi ketika orang itu bilang suruh nebar jala ke sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Pada saat itu, Yohanes berkata bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau untuk berenang kepada Tuhan. Dan ternyata di tepi danau itu, Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan bagi mereka. Ada api, arang, dan di atasnya ada ikan dan juga roti. Tuhan Yesus tidak mengambil ikan-ikan yang mereka tangkap. Setelah itu, secara khusus Tuhan Yesus memanggil Petrus dan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini diucapkan Tuhan sebanyak 3 kali. Dan Tuhan berpesan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus akhirnya tadi sangat ketakutan, dia sangat lega. Karena Tuhan Yesus tetap menyayanginya. Tuhan Yesus tidak marah ataupun membuang Petrus. Adik-adik, orang-orang ini adalah saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, seumur hidup mereka terus memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, hari ini pun kita semua adalah orang-orang yang menerima dan percaya pada kesaksian mereka. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, hidup, bahkan tinggal di dalam kita. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Kita suruh nama Tuhan dan kalian boleh ikutin doa kakak dari rumah. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Engkau adalah Tuhan yang bangkit, bahkan sekarang hidup dan tinggal di dalam setiap kami. Tuhan, kami juga mau menjadi saksi-saksinya Tuhan, seperti para murid menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Hari ini pun kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami juga mau memberitakan kebangkitan Tuhan pada orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan terus menjaga kami, biar kami boleh dengan setia menjadi saksi Tuhan dan Dika pun terus tinggal dan hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan.
kami mengasihimu, kami percaya kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalmu adalah Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Justru adik-adik, kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sampai jumpa adik-adik.